Pak Fahmi, em, kita dikejutkan kemarin, heboh karena BPJS harus naik. Betul pemerintah sudah menjelaskan. Minggu lalu saya juga mewawancarai Ibu Sri Mulyani bahwa ini untuk keberlangsungan BPJS. Sebagai dirut BPJS saya perlu nanya lagi, emang ini keputusan yang satu-satunya? Karena kemudian orang bilang, kok tega ya Pak? Ya, saya ingin merefresh ke belakang dulu ya. Bahwa tentang penyesuaian iuran, saya ingin lebih tepat menggunakan ini karena ini sedang mencocokkan dengan angka yang ideal ya, kaitannya dengan menyimbangkan ya, penerimaan dan pengeluaran. Karena prinsip program ini kan keseimbangan. Ya. Manfaat yang diberikan apa, kemudian kecukupan dananya dalam hal ini iuran. Nah ini yang kemudian setelah dihitung oleh berbagai pihak, oh ternyata bahwa angka idealnya seperti yang kemarin pada saat Perpres 82 diterbitan yang kemudian digugat. Ya. Nah dalam proses ini kemudian selalu kita melihat tiga hal. Satu, bahwa ini kan sebetulnya untuk keberlangsungan program, untuk kepentingan masyarakat ya. Artinya servis harus dijalankan. Nggak mungkin berhenti lah ini. Nggak mungkin berhenti. Masyarakat sudah merasakan sekali tentang manfaat program ini. Kalau data kita itu angka pemanfaatan per hari itu hampir mendekati 800.000 pemanfaatan per hari. Jadi mereka yang membutuhkan pemulihan kesehatan itu 800.000 orang ya, setiap hari. Setiap hari. Yang memanfaatkan BPJS. Pemanfaatannya ya, angka pemanfaatan. Jadi ini kan bagian dari proses pemenuhan tentang kalau bahasa kita pemulihan kesehatan ya. Karena bagaimanapun juga kalau kesehatan pulih, produktivitas bagus, tentu keberlangsungan kehidupan juga bagus. Satu. Yang kedua bicara tentang bagaimana pelayanan ini semakin baik. Betul. Kalau iuran ini kita terus sesuaikan, tentu pasti harapannya pelayanan juga meningkat. Yang ketiga memang juga ada perintah regulasi. Setiap 2 tahun sekali kan ini harus kita review bersama. Sudah sangat lama sebetulnya ini tidak di-review, hampir 6 tahun sebetulnya iuran, terutama iuran kelas 3 ya. Tidak disesuaikan dengan hitungan. Jadi memang tidak tiba-tiba kalau dikatakan menyusahkan masyarakat, justru Perpres ini semangatnya juga menampung semangat relaksasi ya. Jadi dalam Perpres tertulis pasal tentang untuk masyarakat kalau selama ini tunggakannya 24 bulan, cukup bayar 6 bulan. Nanti baru setelah ini tahun depan. Karena kemarin Bu Sri Mulyani bilang, loh sebenarnya justru yang naik itu kan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 itu justru tidak. Karena tetap dengan tarif yang lama, negara yang kemudian mensubsidi kelebihannya itu. Itu yang dilihat orang sebagai naik, padahal itu nggak naik gitu kira-kira kata. Jadi kalau pertanyaan terkait dengan suasana pandemi COVID, kita merelaksasi situasi ini ya. Pemerintah pasti sangat memperhatikan soal itu. Nah, kemudian yang kedua, soal isu naik. Kelas 3 ini justru tidak naik. Pemerintah malah menambah subsidi. Jadi kalau selama ini yang dikatakan iuran 42.000, ya masyarakat hanya bayar 25.500. 40%-nya 16.500 itu dibayar oleh pemerintah. Ini masyarakat harus tahu. Nah, kalau kelas 1, kelas 2 kita mencoba menyesuaikan dengan angka iuran yang sebenarnya masih jauh dari hitung aktuaria. Nah, Pak, tapi itu tinggi loh Pak, untuk kelas 1, kelas 2 jadi itu. kelas 1 itu kan diturunkan dari 160.000 menjadi 150.000. Kemudian dari 110.000 kelas 2 menjadi 100.000. Kalau kita lihat hitungan, ini kita bicara dalam konteks objektif dulu ya. Kelas 1 itu kalau biaya per orang per bulannya, data kita itu sekitar Rp275.000 per orang. Rp275.000? Rupiah per bulan. Nah sekarang ini idealnya? Ya itu angka ideal. Kemudian yang diputuskan 150.000. Jadi masih sebetulnya pemerintah pun masih mensubsidi kelas 1, kelas 2 secara tidak langsung dan gotong royong besar ya. Oh Pak Fahmi ingin mengatakan bahwa dengan naik 150.000 per orang per bulan yang menjadi iurannya untuk dapat kelas 1 pun sebenarnya ini sama sekali tidak bisa mencukupi. Belum sesuai dengan hitungan. Itulah yang menyebabkan setiap tahun BPJS defisit. Ya, jadi memang ada masalah mendasar fundamental bahwa yang harus kita benahi itu sebetulnya kalau lihat undang-undang ya, kita mendefinisikan dulu kebutuhan dasar kesehatan. Kita mesti sepakat semua stakeholder terutama masyarakat.
kebutuhan dasarnya apa sih yang memang minta dijamin. Oh, kalau kebutuhan dasarnya A sampai Z, tentu iurannya mempersiapkan A sampai Z. Kalau kita sama-sama konstruksikan kebutuhan dasar cukup sampai A sampai M gitu ya, oh berarti iurannya tidak untuk A sampai Z. Itu sebenarnya konstruksi dasar kebutuhan kesehatan ini apa? Ini termasuk bagian dari yang dalam Perpres ini dalam satu pasal disebutkan.